Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan dari kelompok 1 akan menganalisis tentang analisis modal ekonomi kopi di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Adrian Fatan Ardito, Ilmu Ekonomi 2016. Saya Muhammad Hanif Amiruddin, Ilmu Ekonomi 2017. Saya Muhammad Dafananda, Ilmu Ekonomi 2017. Pertama-tama saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang pendahuluan dari jurnal tersebut. Pada umumnya, dalam pembangunan model yang berkaitan tentang fenomena ekonomi itu hanya menggunakan satu persamaan. Tapi dalam situasi ini, dalam model ekonomi, karena ada beberapa variabel, maka menggunakan metode ordinary least square akan dianggap tidak memberikan hasil yang akurat, sekalipun hasil dari asumsi tersebut akan bersifat blue. Maka dari itu orang bernama Zellner dan Kementa akan menawarkan model pendugaan yang juga mampu memperhatikan keterkaitan antara persamaan dalam satu sistem. Nah, di mana dalam model tersebut mereka menamakan model itu sebagai seemingly unrelated regression. Jadi dia cuma nggak pakai, jadi model asumsi yang dipakai ini tidak menggunakan satu variabel, tapi menggunakan beberapa variabel yang kelihatannya pada awalnya tidak memiliki hubungan, tapi begitu diregresi akan memiliki hubungan. Dan karena itu, dan untuk kali ini, dan itulah adalah bentuk dari seemingly unrelated regression. Sekarang saya akan memberikan gambaran tentang ekonomi kopi Indonesia. Nah, komoditas kopi di Indonesia adalah komoditas ekspor yang paling berpotensi. Dan karena berdasarkan dari paper ini, faktanya adalah 75% hasil produksi kopi di Indonesia akan diekspor. Tapi sejak tahun 90, kenaikan ekspor tersebut mengalami penurunan. Maka dari itu, kita harus memberitahukan beberapa faktor-faktor ekspor kopi yang bisa dibagi tiga aspek. Ada 6 aspek, tapi akan dibagi 3. Yang pertama adalah aspek produksi. Aspek produksi itu meliputi luas areal produktif, luas areal baru dan replanting, produksi kopi, aspek konsumsi. Lalu kedua ada aspek konsumsi, permintaan dan harga kopi. Dan ketiga adalah aspek perdagangan, yaitu ekspor kopi. Dan untuk penyusunan model ekonomi yang digunakan dalam paper ini adalah akan menggunakan data yang sudah disediakan sebelumnya dengan menggunakan validasi cross-plot. Variabel yang dimasukkan ke dalam model ini akan diolah secara komputer. Subsistem modelnya terdiri dari 3, yaitu produksi, konsumsi, dan perdagangan. Kemudian dengan variabel endogenous-nya ada 6. Berdasarkan tadi apa yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Total area kopi yang produktif, harga kopi di tingkat petani, produksi kopi total, konsumsi domestik kopi, dan kualitas ekspor kopi. Demikian bagian saya, sekarang bagian berikutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Dan ini Jadi kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan dari paper tersebut. Yang pertama, mengenai SUR. Dalam SUR tersebut dijelaskan bahwa keterangannya R-square-nya itu 98%, yang berarti secara simultan variabel-variabel endogen itu sangat berpengaruh terhadap variabel Y-nya, variabel dependennya, sehingga bisa dibilang 98% mendekati kenyataan lah dari penelitian ini. Kemudian dalam paper ini juga di state bahwa tidak ada miskonsepsi atau tidak ada variabel yang tidak tepat dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa dibilang walaupun sudah agak lama, cuman masih bisa dibilang valid. Nah, yang pertama kita membahas mengenai areal kopi produktif dulu. Bisa dilihat di sini R-square-nya
0,9546. Next. Nah, apa sih R-square 0,9546 ini? Artinya R-square menunjukkan angka 0,946 ini menunjukkan bahwa variabel harga kopi tingkat petani di deflasi. Deflasinya itu menggunakan lag min 3 atau ya menggunakan data 3 tahunan, yaitu variabel pertama. Yang kedua, harga kakao di tingkat petani di deflasi yang merupakan variabel kedua. Terus tingkat perubahan curah hujan, variabel 3, dan tren secara yaitu variabel 4 secara simultan mempengaruhi areal produktif kopi sebesar 95,46%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sini kita dengan menggunakan alfa 10% menunjukkan bahwa variabel pertama yaitu harga kopi di tingkat petani di deflasi, harga kakao yang kemudian harga kakao di tingkat petani di deflasi, dan tren signifikan memiliki pengaruhnya terhadap Y. Lalu juga di sini juga seperti yang kita lihat dari hasilnya, kalau harga kakao naik 1%, maka harga kopi turun 1,7%. Hal ini dilihat dari elastisitasnya. Maksudnya itu apa? Berarti dalam hal ini menunjukkan bahwa kopi dan kakao itu adalah barang komplementer. Nah, di sini juga kita lihat bahwa tren merupakan variabel yang signifikan. Kalau kita proyeksikan ke teknologi, maka kita lihat bahwa tren memiliki pengaruh sangat besar terhadap areal produktif kopi. Kalau teknologi semakin berkembang, semakin bagus, maka areal produktif kopinya semakin meningkat. Next. Lalu kita lihat di pembahasan kedua, yaitu mengenai areal kopi baru dan replanting. Nah, di sini kita lihat R-square-nya 0,5050. Next. Nah, R-square di areal produktif kopi baru ini dan replanting ini angkanya menunjukkan 0,5050 atau 50,50%. Menunjukkan variabel tingkat perubahan investasi kopi, harga indikator ICO untuk kopi robusta ini dikeluarkan oleh World Bank, yaitu variabel 2, harga indikator kakao yang dideflasi variabel 3, kemudian dummy variabel untuk retensi kopi, variabel 4, dan tren logaritmik yaitu variabel 5 secara simultan mempengaruhi areal produktif kopi dan replanting baru sebesar 50,5%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, dengan alfa 10% menunjukkan bahwa variabel pertama yaitu tingkat perubahan investasi kopi, yang kemudian variabel 2 yaitu harga indikator ICO untuk kopi robusta, terus harga indikator kakao yang dideflasi, variabel 3, dan variabel 5 yaitu tren logaritmik, variabel 5 secara signifikan memiliki pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, yang kita lihat di sini, kalau harga indikator ICO untuk robusta naik 10%, maka akan ada kenaikan areal kopi baru dan replanting sebesar 16%, dilihat dari elastisitasnya. Next. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai penawaran kopi total. Nah, di sini kita mendapatkan R-square-nya sebesar 0,9040. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya R-square-nya kita menunjukkan angka 0,9040, menunjukkan bahwa harga variabel kopi di tingkat petani di deflasi, kemudian variabel berikutnya harga teh borongan grosir, terus variabel berikutnya harga kakao tingkat petani, kemudian variabel berikutnya tingkah upah yang dideflasi, dan kemudian variabel berikutnya adalah harga pupuk di tingkat petani, dan variabel terakhir, variabel 6 yaitu variabel tren linear, secara simultan mempengaruhi penawaran kopi sebesar 90,4%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kalau yang dalam penawaran kopi total ini, dengan alfa sebesar 10% menunjukkan bahwa hanya variabel harga kopi di tingkat petani yang dideflasi dan tren linear yang memiliki pengaruh signifikan terhadap
Y. Nah, berdasarkan elastisitas, setiap 10% kenaikan harga kopi di tingkat petani, maka akan meningkatkan produksi kopi sebanyak 3%. Nah, seperti yang pertama, kalau kita lihat tren sebagai proksi untuk teknologi, kan kita lihat di sini tren ini elastisitasnya itu tinggi ya. Jadi kalau kita jadikan sebagai proksi teknologi, perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi kopi. Jadi kalau teknologinya meningkat, maka produksi kopi juga akan ikut meningkat. Next. Nah, kemudian adalah harga deflasi kopi petani. Di sini kita mendapatkan R-square-nya itu 0,4118. Next. Nah, di sini kita mendapatkan R-square di angka 0,4118 di mana menunjukkan variabel rasio harga kopi robusta terhadap kakao, yaitu variabel pertama, kemudian nilai tukar rata-rata di pasar, yaitu variabel 2, kemudian total stok opening kopi di Indonesia, yaitu variabel 3, dan dummy variabel untuk referensi kopi variabel 4 mempengaruhi penawaran kopi total sebesar 41,18%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, dengan alfa 10% menunjukkan bahwa variabel pertama, yaitu rasio harga kopi robusta terhadap kakao, kemudian tingkat nilai tukar rata-rata di pasar, dan total stok opening kopi di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Nah, di sini kita melihat bahwa kenaikan rasio harga kopi robusta sebesar 10% akan mempengaruhi kenaikan harga kopi di pasaran sebesar 3,4%, yang berarti harga kopi dengan kakao di pasar internasional sangat mempengaruhi harga kopi di tingkat petani. Next. Faktor endogenous selanjutnya adalah fungsi konsumsi kopi domestik. Next. Oke. Bisa dilihat dari tabel sebelumnya, R-square menunjukkan angka 0,284 atau 0,2839. Menunjukkan variabel rasio harga deflasi kopi borongan di Jakarta sebagai variabel pertama, rasio harga kakao petani terhadap borongan teh sebagai variabel kedua, GNP per kapita yang dideflasi sebagai variabel ketiga, dan tren linear sebagai variabel keempat mempengaruhi konsumsi domestik sebesar 28,4%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan ini menghasilkan R-square yang cukup rendah, namun demikian semua faktor endogenous yang ada di dalam model mempunyai hubungan yang nyata dengan konsumsi domestik kopi. Berdasarkan elastisitasnya, apabila harga kopi di tingkat penyalur di Jakarta naik 10%, maka konsumsi domestik kopi turun 2,4%. Selanjutnya, rasio harga kakao di tingkat petani dengan harga teh yang ada di tingkat penyalur juga mempunyai hubungan yang nyata secara positif dengan konsumsi domestik kopi. Secara terpisah, harga kedua komoditas tersebut tidak berhubungan nyata terhadap konsumsi domestik kopi, namun secara rasio berpengaruh nyata. Ini menunjukkan bahwa konsumsi kopi lebih melihat kepada hubungan antara harga komplementer substitusi kakao dan teh dibanding harga kedua komoditas itu secara sendiri-sendiri. Lalu harga kakao dan teh tidak berhubungan nyata secara positif dengan konsumsi domestik kopi, tetapi secara rasio berpengaruh. Lalu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa kakao dan kopi bersifat substitusi. Next. Faktor endogenous selanjutnya adalah fungsi ekspor kopi. Persamaan ini menghasilkan Persamaan ini menghasilkan R-square yang cukup tinggi, yaitu 0,9299. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio harga indikator kopi robusta ICO yang dideflasi sebagai variabel pertama, harga indikator kokoa yang dideflasi sebagai variabel kedua, jumlah kuota ekspor kopi ke negara kuota sebagai variabel ketiga, jumlah ekspor non kuota sebagai variabel keempat, stok opening kopi di Indonesia sebagai variabel kelima, dan tingkat nilai tukar rata-rata pasar sebagai variabel keenam. Mempengaruhi ekspor kopi sebesar 93% yang angkanya relatif besar. Sisanya dipengaruhi variabel lain. Terdapat 5 faktor endogenous yang mempunyai hubungan nyata dengan volume ekspor kopi. Yang pertama itu adalah harga ICO atau International Coffee Organization untuk kopi robusta, lalu harga kakao, lalu ekspor ke anggota ICO, ekspor ke non anggota kuota, dan tingkat nilai tukar.
berdasarkan elastisitasnya, setiap penurunan harga kopi Robusta di pasar internasional sebesar 10% akan meningkatkan permintaan ekspor kopi sebesar 2,4%. Ini merupakan hal yang logis sesuai dengan teori harga bahwa hukum demand, teori demand, di mana penurunan harga akan menimbulkan peningkatan permintaan. Ekspor kopi Indonesia ke negara ICO lebih berhubungan nyata terhadap volume ekspor kopi Indonesia dibandingkan ekspor kopi Indonesia ke negara non anggota ICO atau yang tidak mendapatkan kuota. Hal ini normal karena harga atau nilai kopi per unit yang diekspor ke negara ICO jauh lebih mahal dibandingkan harga kopi yang diekspor ke negara non kuota. Lalu karena ada juga variabel tingkat nilai tukar, semakin tinggi nilai tukar maka akan mendorong peningkatan volume ekspor kopi. Nilai tukar yang makin tinggi berarti rupiah mengalami depresiasi atau penurunan terhadap dolar. Akibat depresiasi tersebut, nilai rupiah terhadap dolar tersebut menyebabkan harga kopi di Indonesia di pasar internasional mengalami penurunan permintaan di pasar internasional karena adanya peningkatan harga. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan diskusi kelompok kami berpendapat bahwa model ekonomi kopi Indonesia bisa dibangun dalam suatu sistem melalui 3 sub, yaitu produksi, konsumsi, dan perdagangan. Terdapat 6 pengubah endogenes, seperti tadi semua yang kita sudah uji melalui SUR. Lalu pendugaan parameter model dengan sistem linear dari SUR menghasilkan nilai dugaan yang cukup baik, sebesar 98%. Dan tidak adanya miskonsepsi dari regresi ini. Lalu implikasi kebijaksanaan menurut kami yang lumayan bijaksana untuk keadaan ekonomi kopi Indonesia adalah diperlukannya perhatian pada faktor-faktor yang berpengaruh dominan, terutama tingkat harga dari kopi dan juga nilai tukar. Karena dua hal tersebut memiliki korelasi yang sangat berdampak terhadap permintaan kopi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.